1415 Kebenaran. Di dalam aula Dewa Tanah Kuno. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bu Jinasui, semua tetus terdiam. Honi Sang, pemimpin umum di Tanah Kuno, bersekongkol dengan Sandar Ye. Kedengarannya agak aneh. Kamu tahu, wanita itu sangat sombong. Bagaimana mungkin dia bersekongkol dengan Sandar Ye? Terlebih lagi, dia adalah pemimpin bersama Tanah Kuno. Meskipun dia tidak memiliki kekuasaan nyata, statusnya sangat mulia. Pergi bergabung dengan Sandar Ye. Ini tidak masuk akal. Semua orang menganggapnya tidak normal, termasuk beberapa tetua peradaban Suming. Tetapi, kata-kata ini diucapkan oleh Gu Jinasui. Tuan Sui juga sangat sombong, dia tidak akan bicara omong kosong, kan? Pada saat ini, seorang tetua berjubah merah tiba-tiba bertanya, Tuan Sui, kamu mengatakan bahwa Tuan Sang dan Sandar Ye bersekongkol, apakah kamu punya bukti? Semua orang memandang Gu Jinasui. Salah satu tetua juga berkata, Tuan Sui, bukan berarti kami tidak percaya padamu, tetapi masalah ini sangat serius. Tanpa bukti, kami. Gu Jinasui tidak berbicara, tetapi melirik seorang tetua dari peradaban abadi. Tetua itu berdiri dengan tenang dan berkata, semuanya, aku mengerti perasaan kalian. Bukan hanya kalian, aku juga tidak ingin mempercayainya. Tetapi semuanya, pikirkanlah baik-baik. Awalnya, Sandar Ye hanyalah seorang kultivator pedang di alam Kaisar Agung, tetapi Honi Sang datang sendiri untuk menghadapinya. Tidakkah menurutmu itu agak tidak normal? Kamu tahu, setelah dia menjadi pemimpin, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk melakukan apapun, tetapi kali ini dia datang sendiri. Semua tetua terdiam. Masalah ini memang agak aneh, karena Honi Sang tiba-tiba muncul kali ini tanpa memberitahu mereka. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba mengajukan pertanyaan di benak setiap orang. Apa tujuannya? Bukankah ini gampang? Tetua peradaban Suiming berkata dengan tenang, kalian semua tahu bahwa meskipun dia adalah wakil, apakah dia memiliki kekuasaan nyata? Istilah bagusnya, dia adalah pemimpin, terus terang saja, dia hanyalah maskot. Dia jelas tidak ingin menjadi maskot sekarang, dia ingin menjadi pemimpin Tanah Kuno dalam arti sebenarnya. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi muram. Alasan ini sudah cukup, tetapi mereka masih merasa ada yang salah. Pada saat ini, Gu Jinasui berkata, menurutku masalah ini masih sedikit tidak normal. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sombong, bagaimana mungkin dia memilih seorang Kaisar Agung? Mungkinkah seseorang menjebaknya? Seorang tetua tiba-tiba mendesah pelan, Tuan Sui, meskipun Sandar Ye hanyalah Kaisar Agung, dilihat dari informasinya, orang ini bukanlah Kaisar Agung biasa. Di usianya yang masih muda, dia sudah bisa mendirikan sebuah tatanan, dan dia telah mendirikan sebuah sistem Tao. Pasti ada seseorang di belakangnya yang mendukungnya. Pada titik ini, dia tiba-tiba duduk dan bertanya dengan heran, apakah ada kemungkinan orang di belakang Sandar Ye adalah Honi Sang? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruangan itu terkejut. Mata Gu Jinasui tampak tenang. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya tanpa berkata apa-apa. Tetua yang sedang berbicara itu berkata dengan penuh semangat, sangat mungkin orang ini tidak mau menjadi maskot, jadi dia melatih seseorang untuk menegakkan tatanan, dengan tujuan menumbangkan kita dan menjadi pemimpin sejati Tanah Kuno. Gu Jinasui sedikit mengernyit, dan bertanya dengan ragu, tidak seserius itu kan? Sambil berbicara, dia melihat ke arah tetua yang sedang berbicara, Tetua Yu, apakah kamu punya bukti? Tetua itu berkata dengan cemas, Tuan Sui, bukti apa yang kamu butuhkan? Dia punya motif. Motifnya adalah bukti, kali ini kita benar-benar musnah. Itu ulahnya, tujuannya adalah untuk menghabiskan kekuatan Tanah Kuno kita. Kali ini, kita menderita kerugian besar. Kerugian besar.
Setelah mendengar kata-kata tetua itu, wajah para tetua dari 3 peradaban besar yang hadir semuanya menjadi sangat jelek, dan hati mereka berdarah. Kali ini, semua pasukan elit khusus dari 3 peradaban terbunuh, dan peradaban abadi dan peradaban tanah kuno kehilangan 2 pusat kekuatan kaisar utama abadi. Sekalipun keluarga mereka besar dan berkuasa, kehilangan ini tetap saja sangat menghancurkan. Pada saat ini, Kiyo, tetua pertama dari peradaban tanah kuno, tiba-tiba berkata, "Tuan Sui, maaf, mengapa mereka tidak membunuhmu?" Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut dan kemudian menatap Gujina Sui. "Ya, mengapa Tuan Sui ini masih hidup? Ini tidak normal." Semua orang bingung dan curiga. Menghadapi tatapan semua orang, Gujina Sui tetap tenang. "Sander Ye juga ingin memenangkanku." Kiyo menatap Gujina Sui lekat-lekat. "Apakah Master Pavilion Sui menyetujuinya?" Gujina Sui mengangguk, "Aku setuju." Semua orang tercengang dan menatap Gujina Sui dengan tak percaya. Gujina Sui berkata dengan tenang, "Aku berjanji padanya bahwa aku akan bergabung dengannya untuk menggulingkan tanah kuno." Setiap orang. Pavilion Master Suite. Seorang tetua berkata cepat, "Jangan mengucapkan kata-kata marah seperti itu. Kami percaya bahwa Honi Sang mendukungnya, tetapi kamu, apakah kamu bercanda?" Orang itu mengembangkan jalur tatanan, dan peradaban Sui Ming juga jalur tatanan. Dia dan kita adalah musuh bebuyutan. Bagaimana mungkin peradaban Sui Ming tunduk pada tatanan yang lebih lemah dari kamu? Selain itu, peradaban Sur Ming juga telah kehilangan begitu banyak orang kuat kali ini. Bagaimana mungkin kamu membantu orang luar melawan orang-orang sendiri? Semua orang mengangguk diam-diam ketika mendengar ini. Satu tatanan harus tunduk pada tatanan lain kecuali tatanan itu lebih kuat darinya, dan jauh lebih kuat. Lagi pula, Tuan Sui ini tidak punya motif atau alasan untuk melakukannya. Honi Sang tidak ingin menjadi boneka dan ingin berkuasa. Tetapi, penguasa Pavilion Sui memegang kekuasaan nyata dalam peradaban Sui Ming, dan dia tidak punya alasan untuk membantu Sander Ye. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa Master Pavilion Sui ini setia kepada peradaban Sui Ming? Bagaimana dia bisa mengkhianati peradabannya sendiri? Gujina Sui berkata dengan tenang, "Apa yang aku katakan itu semua benar, jangan tidak mempercayainya." Melihat Gujina Sui masih berbicara dengan marah, Kiyo dari peradaban tanah kuno melirik luka-luka di tubuh Gujina Sui. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Pavilion Sui, aku minta maaf atas apa yang aku katakan tadi. Aku tahu bahwa sama sekali tidak mungkin bagi kamu untuk berkolusi dengan Sander Ye, tetapi masalah ini bukanlah masalah sepele, jadi aku harus berhati-hati. Aku harap kamu mengerti." Tetua lainnya juga berkata, "Siapapun bisa berkolusi dengan Sander Ye, tetapi sangat mustahil bagimu, Master Pavilion Sui, untuk melakukannya. Bagaimana mungkin peradaban tingkat tinggi tunduk pada peradaban tingkat rendah?" Gujina Sui berkata dengan tenang, "Semuanya mungkin." Sang tetua tersenyum dan berkata, "Tuan Sui, mohon jangan marah lagi. Prioritas utama kita sekarang adalah bekerja sama untuk menghadapi Sander Ye dan Honi Sang pada saat kritis ini. Kita semua harus bekerja sama." Semua orang mengangguk cepat untuk menunjukkan persetujuan mereka. Gujina Sui melirik semua orang dan tidak berkata apa-apa lagi. Kiyo berkata dengan suara yang dalam, "Tugas yang paling mendesak sekarang adalah segera mengaktifkan formasi pertahanan tanah kuno untuk mencegah Honi Sang bangkit kembali. Kedua, dia harus segera dicopot dari jabatannya. Oleh karena itu, aku sekarang mengusulkan agar kita segera memulai prosedur pemakzulan dan mencopotnya dari jabatannya secepat mungkin." Ketika dia mengatakan hal ini, dia menatap semua orang, dan semua orang segera berkata, "Baiklah, segera mulai proses pemakzulan dan copot dia dari jabatannya." Tetapi Gujina Sui tiba-tiba berkata, "Ini agak terburu-buru." Semua orang memandang Gujina Sui yang berkata,
dia dipilih oleh 3 pemimpin peradaban kita. Meskipun kita dapat memecatnya, masing-masing pemimpin peradaban kita belum diberi tahu tentang masalah ini. Kedua, jika kita memecatnya seperti ini, dia tidak akan menerimanya dan akan berpikir bahwa kita fitnah dia. Kyo berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana menurutmu, Tuan Sui?" Gujina Sui berkata, "Kita harus di pihak benar." Pihak benar. Semua orang agak bingung ketika mendengar ini. Gujina Sui berkata, "Kita akan mengumumkan apa yang telah dia lakukan, sehingga semua orang di tanah kuno tahu apa yang telah dia lakukan." Secara sederhana, tujuannya adalah untuk melancarkan serangan opini publik, sehingga semua orang di tanah kuno akan mendukung kita dan berbagi kebencian yang sama dengan kita. Dengan cara ini, bahkan jika kita tidak memecatnya, dia akan dibenci oleh semua orang di tanah kuno. Semua orang merasa ngeri saat mendengar ini. Master Pavilion Sui ini untung saja dia salah satu dari mereka. Jika dia lawan, itu akan benar-benar menyusahkan. Kyo berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Sui, apakah orang-orang di bawah akan mempercayai kita?" Seorang tetua berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja mereka akan percaya, karena sebagian besar orang di bawah sana tidak memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Selama kita mengendalikan kekuatan wacana opini publik, mereka akan percaya apapun yang kita terbitkan." Semua orang mengangguk, menandakan bahwa metode ini dapat dilaksanakan. Mereka menguasai opini publik, mengendalikan opini publik, dan merebut kebenaran. Siapapun yang mereka inginkan menjadi jahat, maka dia jahat. Setelah pertemuan itu, semua orang mulai membuat pengaturan. Tak lama kemudian, berita tentang Honi Sang dan Sander Ye yang bersekongkol untuk menjebak tanah kuno pun tersebar ke seluruh tanah kuno, dan banyak sekali orang yang marah. Sialan, pengkhianat. Sebagai pemimpin tanah kuno, dia benar-benar mengkhianati tanah kuno. Dia benar-benar pantas dibunuh. Bunuh, 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 bunuh. Pemimpin tanah kunoku benar-benar bekerja sama dengan orang luar untuk menyerang rakyatnya sendiri. Hatinya pantas disiksa dan dia pantas dihancurkan. Malu, malu sekali. Apa yang dilakukan orang-orang di aula Dewa Tanah Kuno itu? Mereka benar-benar membiarkan seorang pengkhianat menjadi pemimpin kita. Mereka benar-benar sekelompok sampah. Aku ingin menghajar mereka. Mengapa aku merasa ada yang salah dengan ini? Dia adalah pemimpin tanah kunoku, bagaimana mungkin dia? Oh, kamu benar-benar berbicara untuknya, sialan, apa kamu tidak patriotik? Bersambung.